korupsi itu kan selalu dari atas Bang ya. Hmm. Karena itu menyangkut kekuasaan. Iya. Pemimpinnya dulu nih punya keberanian atau enggak. Dulu kita berharap Pak Jokowi berani gitu di 2014. Tapi belakangan kan mulai berubah gitu. Tidak lagi menaruh pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Agus Sunaryanto, koordinator ICW ya. ICW. Baru setahun saya Bang. Baru setahun Baru ya. setahun. Dulu kan waktu pertama sekali ICW berdiri itu ketuanya Mas Teten Mas Duki ya. Saya tuh kenal para pendiri-pendiri ICW ini beberapa orang, termasuk di situ ada Mas Andi Sarandi, ada Eros Jarot juga ya. Ya dulu ya pertama awal-awal sekali berdirinya Indonesian Corruption Watch. Nah inilah dikenal lembaga yang membongkar segala macam kebobrokan korupsi di tanah air kita. Dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang ya. Masih hadir. Kalau bertahan aja nggak hadir, ternyata ini kan masih hadir ya, yaitu Mas Agus Sunaryanto, ya, baru setahun menjadi ketua ICW. Dan persoalan korupsi kita ini sekarang kan semakin mencuat ya, bukan menguap, mencuap. Kalau kasusnya bisa menguap, tapi isunya semakin mencuat, gitu kan? Betul. Semakin tajam, apalagi kemarin itu ada mantan ketua KPK Mas Agus Raharjo sempat menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika dia menangkap Setia Novanto menjadi target KPK dalam kasus korupsi EKTP, katanya Pak Jokowi itu justru mengintervensi, melarang. Nah, ini pandangan dari ICW gimana, Mas? Ya, kalau melihat dari pernyataan Pak Agus Raharjo ya, saya sih punya keyakinan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo itu benar gitu ya. Walaupun itu sudah dibantah oleh pihak istana, oleh Pak Arya Dwi Payana, termasuk Pak Jokowi sendiri gitu. Tapi kalau dilihat kronologisnya apa yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa dia diundang tidak dalam kerangka satu tim KPK gitu, dia hanya sendiri, kemudian jalannya juga tidak lewat prosedur yang normal gitu, dia harus lewat jalan masjid dan lain-lain. Saya menduga memang ini bagian dari skenario bahwa untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya memang pertemuan memang diskenarikan untuk tidak pernah ada gitu. Dan kalaupun ditanya buktinya ya pasti akan sulit gitu, karena memang skenarionya saya menduga ke arah situ tidak ada. Tapi kalau melihat dari integritas dari Pak Agus Raharjo sebagai mantan ketua KPK, sejak dia menjadi ketua KPK sampai akhir kan sebenarnya memang juga tidak ada persoalan integritas di situ. Dan kalau kemudian ada intervensi dan kemudian dibantah bahwa toh buktinya kasusnya berjalan. Dan Setia Novanto dihukum, tetap jadi tersangka, kemudian divonis gitu ya. Itu menurut saya bukan karena tidak ada intervensi, tapi ada komitmen di internal KPK, walaupun komposisinya adalah 3-2 pada saat itu, mereka ingin menunjukkan bahwa memang buktinya ada, mereka ingin menjalankan mandat
berdasarkan undang-undang KPK yang terdahulu, bukan KPK yang lama, Ya, yang baru yang baru. gitu ya. Kalau yang lama kan jelas di pasal 3 kalau tidak salah disebutkan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun gitu. Jadi di situ substansi dari apa yang dilakukan oleh para pimpinan KPK pada saat itu, walaupun komposisinya pada saat itu yang saya dengar 3-2 ya, 3 setuju 2 tidak setuju gitu. Tapi disitulah Yang nggak setuju konsepsinya. siapa itu waktu itu? Yang saya dengar Ibu Basaria Panjaitan ya, Oh, nggak salah setuju. satunya. Satu lagi saya agak lupa apakah Pak Alexander Marwata atau saya agak lupa ya. Yang jelas ada 3 yang setuju waktu itu. Makanya kemudian kasus itu berjalan. Ya. Gitu. Nah di situ. Nah sekali lagi kalau kemudian apakah ada buktinya, ya itu hanya Tuhan yang tahu karena kan satu saksi bukan saksi. Gitu. Ya. Kecuali dari pihak istana Pak misalnya Setnek Hadir di situ kemudian tercerahkan misalnya kemudian mengaku bahwa ya memang ada pertemuan itu, tapi kan sulit memang seperti itu ya situasinya menurut saya ya, dan itu terkonfirmasi kemudian kalau Pak Agus bilang kemudian ada revisi undang-undang KPK, bahkan dalam pertemuan itu Pak Agus Raharjo kan bilang bahwa Pak Jokowi sempat bertanya apa itu sprindik. Ya, karena mungkin pada saat itu Pak Jokowi belum tahu bahwa ketika KPK sudah mengeluarkan sprindik berdasarkan undang-undang KPK yang lama, dia tidak boleh menghentikan penyidikan perkara ya. sampai itu di pengadilan gitu ya. Kalau yang sekarang kan memang boleh di SP3. Jadi disitulah perubahannya. Jadi kalaupun kemudian kasus IKTP menjadi salah satu pemicu kemudian KPK direvisi undang-undangnya, dikerdilkan kewenangannya, ya menurut saya ini adalah sebuah rangkaian saja dari kasus ini. Ini kan masih menjadi pertanyaan ya. Ya. Kalau seandainya dengan KPK bisa mengeluarkan SP3 ya. Dan sebelumnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kasus itu harus di pengadilan berjalan sampai ada keputusan. Ya kan? Dan belum ada keputusan yang KPK kalah. Selalu kan orang yang tersangka menjadi terhukum kan gitu, Mas. Kecuali satu dulu Pak Budi Gunawan. Ketika ditetapkan tersangka kan di kasus itu kemudian dia pra-peradilan kan. Menang ya? Menang. Nggak dilanjutkan oleh KPK. Ya. Itu yang pertama kali. Ya. Mudah-mudahan terakhir ya. Terakhir. Ada beberapa yang juga melakukan hal yang sama. Seperti kalau nggak salah mantan wali kota Makassar gitu ya, Pak Ilham ya, Sirajuddin kalau tidak salah juga melakukan pra-peradilan. Kemudian kalah KPK, tapi kemudian KPK mengajukan bukti baru. Nah, yang terakhir ini memang belakangan kasus-kasus di KPK setelah ada undang-undang baru tidak semuanya 100% conviction gitu ya. Ada saja yang gagal seperti sampai di Mahkamah Agung Pak Ghazalba Saleh kalau tidak salah itu kan sempat divonis bersalah di tingkat pertama, kemudian banding-banding dia dinyatakan bebas. Tapi kalau nggak salah saya dengar saya baca di berita KPK menemukan bukti baru. Ya seperti TPPU ya. Ya, itu kalau tidak salah seperti itu. Ya semoga tindak pidana pencucian uang. Betul. Sebenarnya ya dengan ada SP3 ini kan apa nggak lebih bagus, Mas? Ada kepastian bagi orang kalau dia memang tidak bersalah misalnya ya. Terbukti selama 20 hari dia menjadi tahanan KPK, kemudian diperiksa tidak bersalah. Ya. Lalu kan bisa dikasihkan SP3 pada dia kan. Betul. Nah, kalau nggak ada SP3 kan repot juga. Akhirnya harus dipaksa salah. Ya. Bagaimana pandangan hukumnya nih? Kalau saya sih melihatnya begini, Bang. Itu memang hak yang diberikan berdasarkan aturan hukum ya. Itu ada di kepolisian. Kalau di kejaksaan ada SKP 2, penghentian penuntutan. Nah, dengan kehadiran KPK kenapa kemudian hak itu diambil gitu ya, hak itu dihilangkan, itu harapannya memang ada lembaga yang memang benar-benar serius. Ketika dia mau melimpahkan kasus itu atau meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, dia harus firm dengan bukti yang ada. Paling tidak 2 alat bukti
yang harus dilimpahkan gitu. Nah, saya mendengar dari kawan-kawan di dalam di KPK termasuk para penyidik ketika mereka mau meningkatkan itu statusnya ke penyidikan karena ada aturan di undang-undang yang lama dia tidak boleh SP3, maka mereka harus punya keyakinan lebih dari 2 alat bukti agar itu tidak lolos. Dan sampai terakhir kalau tidak salah sebelum kasusnya Pak Budi Gunawan, semua kasus yang dilimpahkan ke pengadilan itu dinyatakan bersalah. Dan apakah pertanyaannya apakah kemudian tidak dipaksakan? Misalnya tidak ada intervensi politik, apakah buktinya dipaksakan? Semuanya terkonfirmasi sebenarnya di pengadilan. Karena kan pengadilan kan bebas dari pengaruh apapun juga. Dan ketika KPK melimpahkan kasusnya ke pengadilan, penuntut-penuntutnya dan itu ternyata terbukti. Artinya dari sisi prosedur pencarian alat bukti sudah clear. Dan saya sih lebih setuju seperti itu agar akhirnya tidak main-main gitu, sekedar menetapkan tersangka kemudian tiba-tiba belakangan di SP3 gitu. Jadi nggak ada lobby-lobby negosiasi. Betul, justru potensi yang Abang bilang tadi, negosiasi bisa terjadi itu. Jadi firm lah bahwa perubahan undang-undang KPK kemarin memberi peluang ada negosiasi untuk bagi tersangka bisa lepas dari jeratan hukum ya. Ya, itulah kenapa pada saat revisi itu kita menolak, bahkan itu kan menjadi sebuah gerakan waktu itu ada istilahnya reformasi di korupsi 2019 itu banyak mahasiswa yang turun bahkan sampai muncul korban ya, dan sebenarnya itu bagian dari bentuk dukungan publik terhadap KPK. Nah sekarang kan walaupun Pak Firly misalnya membangun narasi saya mendapatkan perlawanan balik dari koruptor, kan tidak ada publik yang mengindahkan gitu, tidak ada yang peduli karena ya sebagian besar publik sudah tahu bagaimana track record dia, termasuk ketika menjadi calon pimpinan KPK kan ya kami juga mengirimkan surat ke Pansel, mengirimkan surat ke DPR gitu. Saya yakin juga teman-teman di luar ICW ya, teman-teman di KPK juga melakukan hal yang sama gitu ya untuk mencegah Pak Firly untuk masuk dan menjadi pimpinan gitu. Nah begini, saya kan waktu itu di Komisi 3 ya. Berarti saya kan ikut melakukan fit and proper test. Nah, ini saya tidak ikut dalam pembahasan undang-undang. Karena saya masuknya begitu fit and proper test. Khusus untuk itu aja saya taruh di situ. Istilahnya BKU kan. Nah, karena ada yang kawan yang berhalangan di Komisi 3 saya menggantikan dia. Nah, jadi kalau kita lihat saya tidak pernah itu ada surat masuk yang dibacakan itu ke Komisi 3. Berarti ini hanya sampai di Pansel saja ya? Bisa jadi Bang. Tapi bahkan ke Presiden sepengetahuan saya lewat Setnek itu dimasukkan dari KPK. Paling tidak dari pegawai-pegawai KPK itu masuk. Ya tapi kan yang kita lihat mulus semua. Iya itu dia. Jalan surat boleh dikirim ke sana ke sini. Tapi kan yang jelas nggak jadi pertimbangan itu herannya. Itu mulus. Malah yang jadi pertimbangan adalah calon-calon yang lain. Dan kelihatannya kalau yang saya tahu dari berita, dari informasi belakangan, nama Pak Firly itu ada di semua paket kalau tidak salah. Di semua fraksi ya? Enggak, maksudnya kan biasanya masing-masing fraksi kan punya paket tersendiri komposisi nama gitu. Dan kelihatannya itu ada di semua tuh. Artinya penerimaan dari DPR kan semuanya bulat ya. Bulat terhadap Pak Firly gitu. Ya memang kadang-kadang informasi yang lengkap itu ya, yang detail memang harus dibahas lah di dalam rapat-rapat itu ya. Tapi ini tidak pernah memang dibahas soal ada surat dari ICW misalnya ya menjelaskan tentang siapa person ini ya kan, itu memang tidak pernah menjadi pembahasan. Ya kan kebetulan kami melakukan tracking kan Bang, dan KPK itu menjadi rutinitas kami di ICW gitu untuk melakukan tracking mulai dari ya di tahap Pansel itu, dan hasilnya pasti kita akan kasih ke Pansel. Itu diharapannya untuk menjadi pertimbangan. Dan akhirnya terbukti bahwa Firly ini terjerat kasus hukum. Nah itu dia. Ya kan? Walaupun sebelumnya banyak kan kasus helikopter lah, kasus ini itu kan lolos. Betul. Nah
kemudian terakhir terkena kasus hukum yang dianggap melakukan pemerasan terhadap menteri yang juga menjadi tersangka kan gitu. Nah, artinya kan kekhawatiran ICW itu terkonfirmasi ya. Jadi soal bagaimana ini kan unik ya, ada seorang ketua Badan Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi terlibat menerima suap, terlibat melakukan pemerasan. Ini dalam pandangan ICW ini gimana ini lembaga kita ini? Iya tentu ini ironis sekali kan Bang ya, apalagi ketika dalam proses kemarin pemeriksaan beberapa kali Pak Firly tidak datang gitu ya, bahkan pernah kalau tidak salah itu panggilan kedua kalau tidak salah ke Aceh, alasannya sedang roadshow anti korupsi. Kan ironis lagi gitu ya, orang ini sedang diproses, dipanggil untuk kasus dugaan korupsi gitu, pemerasan dan gratifikasi. Tapi dia sedang melakukan sosialisasi roadshow anti korupsi. Kan ironis sekali gitu. Jadi ya inilah situasinya gitu kan, apa yang sudah kami lakukan bukan hanya ICW sebenarnya dengan kawan-kawan yang lain gitu, termasuk di internal KPK juga melakukan hal yang sama gitu kan, berusaha untuk memberikan Polri informasi juga, termasuk Polri menurut saya. Dan sayangnya itu tidak diindahkan dan pada akhirnya ya inilah situasinya. Jadi beban menurut saya ya, ini jadi bukan hanya jadi merusak citra KPK tapi merusak citra Indonesia di mata internasional. Dan kalau kemudian orang menyimpulkan misalnya tuh indeks persepsi korupsinya turun drastis, ya itu salah satunya bisa jadi disumbangkan dari KPK yang rusak kredibilitasnya. Orang sudah tidak percaya lagi. Padahal kan fakta kerjasama dengan badan anti korupsi di negara-negara lain seperti Hong Kong ya sudah dilakukan ya kan. Dan Hong Kong itu kan paling serius itu persoalan anti korupsi ini ya. Dan kebetulan saya beberapa kali juga kan ikut pertemuan-pertemuan di negara lain gitu ya. Saya melihat ada ya sebelum terjadi revisi banyak sekali pimpinan-pimpinan KPK yang hadir selalu menjadi speaker gitu ya. Artinya dipercaya oleh publik karena banyak sekali Bang ininya track record baiknya gitu ya, mulai dari mantan gubernur Bank Indonesia, menteri sudah berapa, anggota polisi, jenderal itu kena juga. Jadi ya ini jadi acuan, jadi ukuran KPK di Indonesia itu dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Bahkan wakil Menkumham pun masuk. Bagaimana kita ini? Ya ini dia uniknya di Indonesia, kita punya mungkin institusi-institusi negara kita itu sudah sangat lengkap ya. Selain trias politika kan ada lembaga kuasi negara seperti KPK gitu kan, Komisi Yudisial dan lain-lain, termasuk Komisi Informasi untuk memastikan nih transparansi akses informasi kepada publik. Tapi ya situasinya ternyata belum cukup berhasil gitu ya. Ya ini proses panjang menurut saya, memang harus terus dikawal oleh masyarakat sipil. Jadi dari pandangan Agus ini, apakah kita bisa melihat kasus Firly ini murni kasus hukum atau ada masuk kepentingan politik di dalamnya ya? Karena ya mengingat misalnya ini berkaitan dengan menteri yang juga di endorse oleh salah satu partai yang kemudian ini ada perlawanan dari yang bersangkutan sehingga Firly harus jadi tersangka. Ya, sebenarnya apakah kemudian penetapan Firly ini bagian dari kepentingan politik atau apa yang dilakukan oleh KPK itu juga ada dimensi politik atau tidak, misalnya dalam kasus Formula E misalnya. Ya pada akhirnya orang tidak bisa melepaskan dari simptom itu atau gejala-gejala itu. Karena sekali lagi institusi ini sudah tidak lagi clear gitu. Ya kan? Pada akhirnya kalau kemudian orang tidak percaya, saya punya keyakinan ya sedikit banyak ada dimensi politik gitu ya. Tapi sekali lagi saya kalau ketika bicara ada dimensi politik ya maka itu sebenarnya alat pembuktiannya adalah di pengadilan. Sama seperti kasus
BTS Kominfo misalnya Iya, kan. iya. Apakah kemudian Pak G Plate itu masuk karena ada persoalan pertarungan politik antar partai misalnya ada yang berkuasa, tidak gitu. Ya menurut saya nanti dicek aja di pengadilan Iya, gitu. iya. Karena Kalau misalnya yang bersangkutan tidak mau jadi imbas politik, seharusnya tidak melakukan korupsi gitu. Nah ini juga yang seperti yang kejadian dengan Firly. Kalau dia tidak mau masuk ke wilayah politik, ya jangan bermain-main nakal dengan politik, pasang baliho saya mau jadi presiden dan segala macam gitu. Ini kan lucu sendiri, dia masih menjabat kemudian tiba-tiba ada banyak baliho-baliho kesiapan dia untuk jadi presiden, itu kan ya, aneh. bicara kepantasan lah kita Pantasan, nih ya. betul. Jadi dan dia sendiri kan sebenarnya sudah menyadari, sudah menyatakan bahwa kalau kita ini menjadi ketua KPK ya siap-siap diintervensi kan dia. Aduh, betul. Tetapi kok dia tidak menjaga-jaga di sini Ya, ya. ya itulah situasinya Ya. Bang ya. Saya rasa dengan apa yang kembali lagi ke persoalan Pak Agus Raharjo dengan gerak KPK yang dilindungi oleh Undang-Undang 30 tahun 2022 gitu, Undang-Undang lama itu bebas dari intervensi, faktanya pun tetap ada upaya-upaya untuk melakukan intervensi. Gitu. Semoga pernyataan Pak Agus benar karena terlalu beresiko kalau dia bahkan untuk kepentingan politiknya dia gitu ya, karena ini yang dilawan presiden loh, masih menjabat loh. Tapi kenapa ya waktu artinya kan udah lama sekali itu peristiwa itu. Kenapa dia nggak bicara waktu itu? Ya, saya juga nggak tahu Bang. Saya hanya menduga-duga. Apakah mungkin karena sudah kekecewaan yang begitu luar biasa dengan situasi pemberantasan korupsi saat ini gitu ya, dengan situasi di KPK sehingga pada akhirnya speak up gitu. Termasuk Pak Sudirman Said yang belakangan juga cerita soal ada dia dimarah-marahi terkait dengan Papa minta saham misalnya. Iya. Ya jangan-jangan ke depan akan makin banyak tuh orang-orang yang speak up gitu. Ya tapi satu sisi ya, walaupun terlambat itu terungkap. Tetapi kan satu hal, peristiwanya sudah berlalu begitu lama, baru terungkap. Apa ini mungkin begini, Mas Agus? Karena ketika itu Pak Jokowi dianggap masih sangat powerful. Lalu sekarang ini sudah powernya sudah banyak yang kurang. Ya. Jadi orang tidak ada rasa segan dan takut lagi dan tidak khawatir untuk mengungkap hal-hal yang dia alami bersama. Iya. Kalau saya sih penafsiran saya bukan soal powerful atau tidak powerful, tapi karena orang belum banyak yang paham dengan perilaku. Terutama pasca putusan MK 90 kemarin gitu kan. Itu kan terang benderang menjelaskan bagaimana perilaku dari Pak Jokowi gitu ya. Kalau dulu kan kita tahu sendiri sejak tahun 2014 mungkin saya rasa banyak sekali masyarakat sipil yang juga mendukung Pak Jokowi. Dia termasuk salah satu tokoh yang mendapatkan Bung Hatta anti corruption, dianggap bersih gitu, presiden rakyat karena suka belusukan, sehingga orang agak khawatir menurut saya seperti Pak Agus Raharjo ketika pun itu terjadi tahun 2019, ini yakin nggak ya saya mau bicara seperti ini karena backup dari masyarakatnya terhadap Pak Jokowi sangat tinggi, bahkan penerimaan beliau sampai saat ini kan masih tinggi ya, masih di atas 70%. Masih 70% gitu. Tapi pasca putusan MK menurut saya semakin banyak orang yang kecewa dan pada akhirnya mau speak up gitu. Ya itu faktor banyak kepentingan ya. Betul Bang. Dan bagaimana juga kita lihat bahwa kasus-kasus korupsi itu kadang-kadang tidak tuntas, tetapi malah menjadi alat sandera politik kan gitu. Iya. Nah ini ICW ada dapat data-data atau apa? Kita sih belakangan ini tidak banyak mendapatkan data, tapi justru lebih banyak diskusi dengan sesama jaringan aktivis gitu ya, teman-teman yang ada di dalam gitu ya.
soal fenomena seperti ini gitu, untuk menyandera. Kemudian, yang kita dengar juga misalnya belakangan banyak yang tidak mau bicara nih untuk melawan salah satu paslon karena masih Mhm, mikir-mikir, kasus saya ada atau enggak gitu di tangan mhm, mereka gitu. Jadi iya, ini yang kemudian pada akhirnya, kelihatannya banyak yang kecewa tapi tidak terlalu banyak yang berani melawan. Yakin khawatir ya itu dikriminalisasi gitu. iya. Ya sekarang di level masyarakat saja kan intimidasi, kemarin kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar soal Itu itu. kasus Butet katanya ya? Ya kemarin Pak Butet, dia Mhm, mengaku misalnya harus suruh tanda tangan untuk tidak bicara politik gitu ya. Aneh heeh. juga sih menurut saya kok sampai sevulgar itu gitu, harus tanda tangan lembar persetujuan gitu. Harusnya difoto itu. Nah, itu kan sebenarnya pernah terjadi pada masa Orde Baru, Betul. ya. Artinya orang dulu mau khotbah Jumat juga Mhm, diminta kan, mhm, gitu. Tapi kok sekarang ini makanya kita nih kalau kita lihat suasananya kan, ya terutama dari pribadi Jokowi ya, mhm. kan tidak mungkin melakukan itu kan, gitu loh. Artinya secara person ini ya, Iya secara bersama. kepentingan politik personalnya tuh jauh lah ya. Ya memang kan pengalaman kita melihat gini Mas Agus, Mhm, kadang-kadang ada aparat yang bertindak itu overact. overacting, Eee, berlebihan gitu kan. iya. Nah, padahal itu tidak perlu, mau ngapain? Mhm, mhm. Orang sekarang ini Butet tidak bisa ngomong di tim, dia bisa ngomong di lebih efektif lagi dia ngomong di YouTube-nya, di Iya. medsosnya, orang semua bisa nonton. Heeh. Jadi justru menurut saya, dengan melarang Butet muncul di panggung, itu justru ini kan menyebarkan informasi yang lebih luas agar Betul. orang nonton. Ini iklan gratis buat Butet. Iya. Kita ingat dulu, kalau kita menulis buku, kalau dilarang, itu Justru laris. kita senang karena bukunya laris. Laris dicari-cari. Iya, ya kan, dicari Iya. orang laris, Heeh. gitu. Nah itu begitu juga kan cover story majalah kan seperti itu, ya Betul, kan. Pak. Sampai cetak ulang lagi kan, Iya. gitu. Jadi sebenarnya sayang ya Hmm, hal-hal seperti itu dilakukan, satu secara image tidak bagus, hmm. kedua ya justru hal yang dikhawatirkan itu semakin melebar Iya, kemana-mana gitu. betul. Ya strateginya mungkin yang kurang tepat ya, pakai, menakut-nakuti seperti itu. Pada akhirnya justru membuat besar ini. Ya kita kan mengharapkan bahwa KPK ini Mhm. sebagai sebuah lembaga yang memang kita diandalkan ya, Ya. sebagai lembaga yang anti korupsi, menangani pemberantasan korupsi, ini kan eh, kesan kelemahannya ini jangan jangan terus Iya. terjadi. Misalkan kita mengharapkan lah ya Mhm. dengan komisioner yang ada sekarang, mereka justru lebih lebih menunjukkan Soliditas lah ya. soliditas, kemudian semangat yang sama, Iya. dan kita dengar juga beberapa kali sudah mulai mendapatkan melakukan OTT ya, Mhm. selama Firly ini tidak lagi sebagai ketua KPK, komisioner sekarang kan sudah tetap bekerja seperti biasa. Betul. Karena menurut saya eh, persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sangat serius, Betul, Bang. ya. Terutama kalau kita lihat berkaitan dengan apa? Dengan situasi money politik kita. Iya. Nah, kan dasarnya itu kan sebenarnya bisa di situ kan, Mhm. gitu. Suap menyuap, ya kan, kemudian penguasa, pengusaha Mhm. sudah lihat dari jauh-jauh hari si ini akan menjadi Potensi lah potensi terpilih, maka dia ke sana, nanti dia dibiayakan. akan imbalan Nah. dari masyarakat yang kecil sampai ke atas itu sudah terjadi hal Mhm, seperti itu. mhm. Nah, menurut ICW ya kan, karena ICW ini paling banyak ini mengkaji ini pasti. Saya kira untung aja sekarang ada apa? Ada apa? Alat yang menyimpan data itu, Flash disk? flash disk. Heeh. Kalau enggak udah
sewa rumah lagi, taruh data-data di kertas hasil cetak gitu kan. Iya. Kita simpannya sekarang di cloud, Bang. Di cloud ya. Iya, Jadi kalau di flash disk nanti lupa tinggalan ya di ya. mana. Di cloud juga ada problem juga ya. Ya, Bisa kena virus ya. ya saya nggak tahu ya Kecil kalau itu. kemungkinan lah ya. Itu sudah ada ininya, sudah ada semuanya sekarang sudah ada penangkal-penangkalnya ya. Iya. Nah, itu jadi bagaimana kita untuk meningkatkan peran fungsi KPK ini supaya lebih betul-betul punya power lah. Ya, Gitu. kalau mau punya power sih sebenarnya yang paling mudah, yang paling bisa direalisasikan pertama harus dikembalikan tuh, Bang. Pegawai, penyelidik, penyidik yang kemarin kena tes wawasan kebangsaan satu, itu paling mudah karena mereka adalah orang-orang yang garda terdepan sebenarnya melakukan penguatan di KPK, dinamika di KPK. Jadi orang-orang yang punya integritas. Jadi harusnya dikembalikan dulu gitu. Karena jelas tes wawasan kebangsaan itu rekayasa gitu. Nah, yang kedua menurut saya kalau memang presidennya siapapun nanti yang jadi punya komitmen terhadap penguatan KPK, ya kembalikan aja ke undang-undang yang lama gitu. Karena dengan undang-undang yang lama terbukti sejak KPK berdiri sampai sekarang, sampai terakhir 2019 kan statistiknya bagus gitu, dibanding yang sekarang. Nah, yang kemudian yang kedua yang ketiga tentu proses rekrutmen nanti di panitia seleksi dan di DPR gitu ya. Ya menurut saya pintu awalnya kalau seleksi adalah di pansel. Panselnya harus punya frekuensi yang Pansel sama. ini kan dibentuk oleh presiden. Nah, sekali lagi presidennya punya gak komitmen? Kalau komitmennya cuma di kampanye, di kertas visi dan misi, tapi tidak coba merealisasikan, ya menurut saya nggak akan banyak berubah. Iya, makanya sekarang ini kan kita bicaranya itu agak sulit ya. Artinya kan penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Iya kan? Persepsi-persepsi kita ini tidak utuh gitu loh. Kita bilang pansel dibentuk presiden. Nanti kita lihat lagi presidennya ini punya komitmen atau tidak. Iya. Ya kan? Jadi mutar-mutar. Betul. Ya pasti kalau presiden tidak punya komitmen untuk dalam melakukan pemberantasan korupsi, panselnya pasti udah nggak bergigi. Pansel ini pasti hanya administratif aja. Ya kan? Padahal kan tugas pansel itu kan justru memang harus detail, betul, rekam jejak dan segala macam yang harus dilihat. Makanya kan itu siapa Leli Pintauli itu ya? Ya, itu Lili, kan ketua Lili. LBH ya? Dulu. Ya. Karena pernah di LPSA juga sebelum ke KPK. Tapi ternyata terkena juga ya. Terkena juga. Kalau dia kasusnya yang hadir di Mandalika itu undangan. Betul. Nah itu kadang-kadang begini juga ya Mas Agus ya. Sebenarnya bisa jadi dia itu juga nggak paham itu. Ya kan? Dapat undangan, dia hadir kan? Maksud saya ginilah, kalau hal seperti itu menjadi problem, kecuali di situ ada aspek, ada uangnya, ada apa kan gitu. Ya. Atau kenapa nggak beli sendiri aja ya? Sebenarnya paling mudah, Bang, kalau ketika dia dibiayai dan lain-lain, dia harusnya pulang melaporkan. Gitu. Karena di KPK kan pasti ada unit yang gratifikasinya, gitu. Sehingga dia bisa dinilai itu bahwa apa yang diberikan, entah itu hadiah, tiket dan lain-lain, harusnya tim gratifikasinya KPK bisa menilai, oh ini masuk gratifikasi nih, kamu harus balikan. Karena kalau tidak dilaporkan 30 hari jadi suap. Oh, dia nggak lapor ya? Iya, kalau kemudian dia pada akhirnya mengundurkan diri, berarti kan dia tidak lapor. Iya. Tahu belakangan. Jadi sudah melewati tenggat itu waktu pelaporan. Waktu saya di Komisi 3 termasuk saya paling keras mendukung dia. Satu, alasan saya ada beberapa fraksi tidak setuju. Ya. Satu, alasan saya karena dia satu-satunya perempuan. Ya. Yang kedua, track recordnya di LBH. Betul. Kita kan terus terang aja, ya LBH ini masih bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya. Sebagaimana ICW kan gitu. Ya kalau kita bicara kekurangan banyak, ada kekurangan. Ada. Tetapi kan
Artinya dalam konteks penegakan hukum kan kehadirannya itu kan jelas gitu loh. Mhm. Itu alasan saya ketika itu bahwa Lili ini harus masuk. Mhm. Leli ini kan. Mhm. Tapi kita kaget juga dengan adanya kasus seperti ini gitu loh. Ya. Kita juga dulu ketika melakukan tracking proses pada saat Bu Lili mau masuk juga termasuk beberapa kawan ya kita harus dukung Bu Lili gitu ya. Tapi ketika sudah menjadi pimpinan KPK kok banyak mendengar informasi gitu. Ketika dia di Sumatera Utara ngapain itu kok banyak dapat informasi kok sudah Oh. mulai berubah ini orang kenapa gitu ya. Akhirnya ya mulai ada laporan ke Dewas gitu ya. Sampai pada akhirnya kita tahu terakhir itu yang kasus Mandalika itu. Nah, itu sayangnya Dewan Pengawas tidak segera mengambil keputusan. Iya, iya. Sehingga dia lebih cepat inisiatif mengundurkan diri gitu. Jadi ya seolah tidak ada masalah gitu. Sama seperti dulu Pak Firly kan, ketika kasus dia ketemu dengan Tuan Guru Bajang, seharusnya di internal segera mengambil keputusan untuk memberikan sanksi etik kan tidak keburu karena yang bersangkutan terus malah kembali ke kepolisian, dipanggil polisi gitu, balik ke Mabes. Iya kan memang kalau Pak Firly ini kan sebenarnya sebelum menjadi ketua KPK ini ya macam-macam informasi yang kita dengar ya. Tapi kita agak repot juga karena sesuatu kalau sudah di endorse, nah itu harus masuk. Ya. Nah, sehingga hambatan apapun itu tidak bisa diatasi ya. Ini seperti juga kasus Wamenkumham misalnya. ICW kan setahu saya mendesak sekali agar dia mengundurkan diri ya. Dari Wamenkum itu siapa Pak Edi Haries. Nah, tapi kan sampai sekarang nampaknya belum mundur ya. Belum mundur. Nah, padahal kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Kan sempat hadir juga di DPR kemarin. Kemudian kalau nggak salah dari Demokrat untuk disuruh keluar gitu karena sudah jelas ada penetapan tersangka gitu ya. Ya kita sih memang berharap siapapun itu. Pak Edi Oris termasuk orang yang menjadi salah satu rujukan di beberapa kawan-kawan misalnya dalam pembuatan undang-undang gitu ya, termasuk soal isu perampasan aset gitu juga di pendapatnya dimanfaatkan, digunakan gitulah ya. Ya tapi kalau kemudian pada akhirnya dia mengambil jalan yang berbeda gitu ya, kita harus juga menggunakan garis batas bahwa ya dia bukan ada di sisi kita lagi gitu. Ya siapapun yang sudah ditetapkan tersangka seharusnya harus punya standar yang tinggi seperti di KPK gitu, nonaktif lah misalnya gitu. Ketika dilimpahkan menjadi terdakwa baru dia lepaskan sepenuhnya jabatan itu. Jadi ya menurut saya standar tinggi itu penting. Dulu kalau nggak salah Demokrat itu misalnya dia ada anggotanya di DPR yang ditetapkan tersangka otomatis dipecat kalau nggak salah. Ya, hampir semua partai itu begitu. Nasdem juga begitu gitu ya. Tapi saya nggak tahu Nasdem sudah memecat Menteri Pertanian belum. Kalau Menteri Menkominfo juga belum ya. Gitu. Apa karena menteri? Tapi kalau kepala daerah langsung diberhentikan. Oh gitu. Ya mungkin masih pertimbangan-pertimbangan ya. Harusnya dihentikan. Kan, kalau menyangkut elit pertimbangannya macam-macam ya. Ya diberhentikan, tapi repotnya seringkali juga setelah dihentikan sudah divonis menjalankan hukuman, keluar dari penjara diangkat lagi. Diangkat lagi. Nah, itu dan saya heran ya. Di sini tuh bisa menjadi tokoh lagi ya. Iya. Maaf aja lah, ada orang kan kalau nggak salah 18 tahun. Ya kan? Kasus Demokrat juga. Iya. Ya. Kemudian kok bisa keluar dielu-elukan terus menjadi figur yang sangat dicintai, dihormati ya. Betul, luar biasa Bang. Kita kadang-kadang gimana ya, ini rekayasa politik, rekayasa massa gitu ya. Seolah-olah menjadi pahlawan, keluar dari penjara jadi pahlawan. Iya. Padahal jelas vonisnya seperti apa, putusannya seperti apa gitu. Itulah yang
kita khawatirkan. Kadang saya berpikir ini masyarakat kita ini punya amnesia gitu atau gimana ya, sehingga mudah sekali melupakan kejahatan orang gitu. Iya. Padahal persoalannya kan memang ada perdebatan seolah-olah misal kasusnya Anas Urbaningrum. Seolah-olah kasus itu kan hasil rekayasa. Ya. Karena ketidakpuasan SBY, ketidaksukaan SBY, akhirnya direkayasalah supaya Anas ini terjebak dalam kasus korupsi ini. Ya itu kan persoalan lain. Tapi kan persoalan hukum lain lagi kan. Dan pengadilan tipikor itu kan terbuka untuk umum. Iya. Jadi semua bisa mengakses, bisa dapat informasi soal apa bukti-buktinya, terkonfirmasi atau tidak bukti-buktinya. Ada saksi segitu banyak ya. Gitu banyak. Ya, jadi ya keterangan saksi itu kan jadi salah satu alat bukti. Iya. Memang menarik lah ya kalau kita bahas ini ya. Menarik tapi susah diselesaikan. Betul, Bang. Jadi apa ini? Yang orang mau tahu kan apa sih jalan keluarnya? Ya kan? Supaya ya kita menghilangkan korupsi kan susah. Tapi paling tidak kan mengurangi lah. Seminim mungkin ya. Karena ya hampir kita bilang lah hampir di setiap negara itu korupsi itu ada. Sehebat-hebat apapun dia sudah membungkus dengan aturan-aturan hukum, tapi kan tetap aja bisa keluar. Tapi kan tidak terus semakin lama semakin membesar, semakin melebar, semakin tidak terkontrol. Nah ini apa upaya yang harus kita lakukan, Mas Agus? Pusing juga nih. Sebenarnya kalau bicara yang agak normatif, ya pasti korupsi itu kan selalu dari atas, Bang. Karena itu menyangkut kekuasaan. Ya kalau mau melakukan perubahan ya selalu harus mulai dari atas gitu. Maksudnya pemimpinnya dulu nih punya keberanian atau enggak. Dulu kita berharap Pak Jokowi berani gitu di 2014. Tapi belakangan kan mulai berubah gitu. Tidak lagi menaruh pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama gitu. Lebih banyak stabilitas ekonomi dan lain-lain gitu. Dan itu kelihatan. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam hal pemberantasan korupsi berarti Jokowi kurang serius. Kalau saya melihat begitu. Dan itu semakin nyata ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK dan tes wawasan kebangsaan, nggak banyak melakukan apa-apa. Gitu. Tapi kan setahu saya ya, revisi Undang-Undang KPK itu kan inisiatifnya DPR. Betul, Bang. Betul. Gitu. Tapi kalau pemerintah itu tidak mau membahas, ya tidak akan pernah bisa bahas. Kayak misalnya apa? Perampasan aset. Itu kan sudah ada surprise-nya juga dari Pak Jokowi. Masuk ke DPR, sudah diterima oleh DPR. Sampai sekarang tidak ada pembahasannya. Iya, salah satu ya. Iya, itu, Bang. Jadi menurut saya ini kan harus dua pihak. Kalau salah satu pihak walk out, tidak mau jalanin, ya selamanya dia tidak akan pernah berubah gitu. Nah, bicara soal dari mana kita harus melakukan perubahan, menurut saya kalau mengurangi korupsi, paling gampang itu koruptor itu takut miskin kan, Bang. Dia nggak akan takut kehilangan uang gitu. Karena kalau selama dia punya uang, dia bisa membeli hukum. Dia bisa membeli situasi yang menyenangkan di penjara. Dan itu sudah banyak buktinya. Sampai era dulu Satgas Mafia Hukum, Artalita, Ayin dulu ketahuan di dalam punya sel yang mewah. Ada orang yang minta kapling terus bangun sendiri sesuai dengan seleranya. Itu dia. Makanya menurut saya ya ini harus dimiskinkan dulu. Harus berarti perampasan aset. Perampasan aset salah satunya. Ini akan memperkuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu. Nah kan tadi kan seperti disampaikan oleh Mas Agus bahwa persoalannya kan eksekutif sudah menyampaikan ke DPR. DPR tidak respon. Partainya nanti yang ada di DPR juga sama. Ya kan? Walaupun anggotanya berapa persen agak diganti. Tapi kalau partai dan praksinya sama, ya nggak jalan lagi. Iya, betul. Ya situasinya begini, Pak. Dan itu kan sebenarnya juga RUU perampasan aset bukan hanya untuk korupsi, tapi juga untuk kejahatan ekonomi lain, kan? Seperti tindak pidana trafficking, gitu ya, narkoba dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu kepentingan untuk melindungi pendapatan negara sebenarnya dari uang-uang atau anggaran yang lari ke negara lain, ke Cayman Island dan lain-lain gitu ya.
Tapi sayangnya itu kesannya seolah-olah hanya untuk korupsi yang membuat mungkin anggota DPR jangan-jangan nanti kena saya nih. Sebenarnya kan nggak perlu ya. Iya. Ya artinya dia akan harus dilihat dengan satu kejujuran gitu ya. Masa sih semua anggota DPR seperti itu kan nggak mungkin. Kan hanya sebagian kecil ya. Nah sebagian kecil. Nah, kalau ini memang DPR tidak merespon ini, kecurigaan orang kepada DPR semakin besar dan rapornya semakin merah, semakin rendah kan. Betul. Gitu. Itu ya katakanlah ini kan disampaikan kepada DPR, kemudian dibahas di Balik. Ya. Nih Balik itu kalau menjadi problem, badan legislasinya kan. Legislasi. Aduh, kita udah muter-muter persoalan hukum, menyelesaikan hukum kita nih. Rumit banget ya. Kalau misalnya mau cepat kan bisa aja cepat dulu. Omnibus Law itu kan cepat banget. Nah, cepat. Padahal banyak banget undang-undang yang direvisi ya. Betul. Jadi sebenarnya kan ya kita tahu sendiri lah. Ini soal mau atau nggak mau aja. Iya. Jangan-jangan ada Wani Piro juga di dalamnya. Mungkin. Mas, kita hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nggak terasa ya. Nah mungkin untuk terakhir sekali saya minta closing statement dari Mas Agus Sunaryanto. Silakan Mas. Ya, ini kita sedang menghadapi sebuah fase yang namanya pemilu. Nah, menurut saya ini adalah titik awal untuk perubahan di Indonesia ke depan. Nah kalau kita mau Indonesia menjadi lebih baik, menurut saya memang harus memastikan proses demokrasinya itu berjalan dengan objektif, kompetitif gitu ya, tanpa ada upaya-upaya intimidasi dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai ada kecurangan, karena ketika kita mulai proses pemilu ini dengan kecurangan, saya yakin nanti hasil dari pemilu juga tidak berintegritas hasilnya. Dan kalau sudah begitu, pada akhirnya uang rakyat pasti akan hilang. Kira-kira nuansa kecurangan itu sudah ada nggak sih? Ya sudah dari kemarin Bang. Cuma ini seperti apa ya? Seperti kentut yang itu kita cuma bisa cium, tapi bentuknya kayak apa tidak tahu. Ya, dari manapun kita nggak tahu. Iya kan? Kalau dulu 4 orang siapa nih? Dia apa siapa nih? Makanya waktu kecil kita dulu ada lagunya Dangdung Dangtut itu. Jadi bisa ketahuan siapa yang kentut. Betul. Sekarang ini susah memang, udahlah. Persoalan ini kan dari dulu ya. Saya kira menjadi pembahasan yang memang menarik, tapi juga ada aspek menyedihkannya gitu loh. Baik Mas Agus, terima kasih banyak atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi kita. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan kuat. Betul. Nah, itu yang paling penting. Harus terus berjuang melawan korupsi. Iya. Terima kasih Bang Julvan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.